Assalamualaikum sahabat muslimah. Sob, tak terasa kita udah hampir sebulan menjalani kehidupan di tahun baru ini. Apa sih yang sudah diperoleh selama itu? Sob, bukannya kabar bahagia, malah kabar duka terus menimpa negeri dan saudara kita. Dimulai dengan kabar jatuhnya pesawat Sriwijaya Air di perairan Jakarta pada Jumat 15 Januari. Sulawesi Barat diguncang gempa sebesar 6,2 skala Richter hingga menelan korban puluhan jiwa. Pada Sabtu 16 Januari terjadi longsor di Kabupaten Sumedang yang menewaskan 25 orang dan 15 lainnya masih tertimbun. Kemudian banjir bandang menimpa beberapa daerah seperti Jemberana, Bali, Kalimantan Selatan, dan Jember, Jawa Timur. Banyak rumah yang ikut hanyut bersama air. Hingga Selasa 19 Januari terjadi banjir susulan di Bogor. Astagfirullah, begitu banyak musibah yang kita hadapi awal tahun ini. Belum lagi bencana COVID yang belum tuntas diselesaikan di negeri ini. Namun bencana lain justru terus berdatangan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa ya sob, bencana terus bertubi-tubi menimpa kita? Pernah gak sih sob kita mencoba untuk berpikir? Ya, tak bisa dipungkiri memang hari ini rasanya negeri ini bahkan dunia sudah semakin rusak saja. Betapa tidak ya sob, kebaikan yang seharusnya dimuliakan malah dijatuhkan. Dianggap radikal, ekstremis, sedangkan keburukan malah dielu-elukan, dibela bahkan diperjuangkan. Belum lagi perzinahan dianggap sebagai bukti cinta. Wanita tak segan memamerkan dirinya bak barang gratis kepada siapa saja. Suap dan korupsi menjadi sumber penumpukan harta pribadi, tak peduli entah itu haram atau halal. Penjarahan sumber daya alam yang semena-mena menjadikan tambang yang menguntungkan pribadi dengan membabat habis pohon dan hutannya. Maka tidaklah heran ketika alam menegur manusia dengan mengeluarkan isinya, sebagaimana firman Allah, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون." Artinya, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Berbagai bencana dan juga musibah yang kita alami saat ini membuktikan kepada kita bahwa Allah itu Maha Kuasa sob. Sekaligus ini menjadi peringatan dan juga ancaman bagi kita agar melakukan introspeksi diri. Bermuhasabah terhadap perbuatan kita selama ini. Sudah sejauh mana sih kita menaati seluruh perintah Allah dan juga sejauh mana kita telah benar-benar menjauhi larangannya. Seharusnya sob, kita harus terus bermuhasabah dan berpikir, apakah kehidupan kita saat ini sudah sesuai dengan aturannya Allah atau justru masih banyak kemaksiatan yang terus dilakukan? Jika kita melihat kondisi kehidupan muslim di negeri ini, masih banyak terlihat kemungkaran yang terjadi, yaitu negara ini masih menerapkan sistem kapitalis sekuler. Agama Islam malah diremehkan, diabaikan, bahkan dijauhkan dari kehidupan manusia. Bukannya menerapkan hukum aturan Allah yaitu Al-Quran dan Sunnah, justru yang diterapkan adalah aturan yang lemah dan terbatas hasil dari akal dan hawa nafsu manusia. Hingga terjadilah hukum tebang pilih. Mengambil yang disukai saja, sedangkan yang tidak disukai, ya lo gue-en. Makanya sob, kemungkaran saat ini sangat mudah didapatkan, bertebaran di mana-mana. Ibarat sekarang, Islam yang diterapkan cuma hanya bagian tertentu saja, misalnya dalam pernikahan, kematian, ibadah.
sedangkan ekonominya, pergaulannya, sistem pemerintahannya tidak mau pakai Islam. Padahal justru berislam itu tidak boleh setengah-setengah, gak boleh comot-comot, harus keseluruhan alias kafah. Sob, musibah itu datang sebagai peringatan kepada kita agar kita segera tersadar untuk bersegera kembali ke jalan Allah, sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 79. ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك وأرسلناك للناس رسولا وكفى بالله شهيدا. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu, maka dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, dan cukuplah Allah menjadi saksi. Dengan terus melakukan muhasabah terhadap diri kita, dan bersegeralah bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah dengan meningkatkan amal solih, tentu juga dibarengi aktivitas dakwah amal ma'ruf nahi mungkar, yaitu dengan menyerukan tegaknya syariat Islam. Karena sudah saatnya sob, sistem kapitalisme sekuler ini untuk segera diganti dan dilenyapkan di tengah-tengah kita yang sudah jelas menampakkan kezaliman dan kerusakannya, dan digantikan dengan sistem Islam, yaitu khilafah Islamiyah yang sudah terbukti keadilannya, sebelum azab Allah yang pedih datang menghampiri dan meluluh lantakan kita. Oleh karenanya sob, kita sebagai pemuda muslim harus menjadi bagian daripada tegaknya khilafah ini, yaitu dengan terus konsisten belajar Islam kafah serta bergabung bersama jamaah yang mendakwahkan Islam ideologi, sehingga insya Allah dengan izinnya Islam bisa kembali tegak. Allahu Akbar. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.